Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir. Saya sebagai praktisi dokter dan pekerjaan saya yang lainnya adalah sebagai periset, di mana riset atau penelitian yang saya lakukan adalah untuk membuat sebuah kajian tentang karakter berbasis kolbu yang berhubungan dengan kesehatan. Adapun kesehatan yang menjadi titik prioritas dalam penelitian kami itu adalah penyakit jantung, ginjal, otak, maupun kanker. Lalu selain untuk kesehatan, di dalam pengembangan penelitian kami, karakter berbasis kolbu itu berhubungan dengan kehidupan. Satu contoh, bagaimana seseorang itu mempersiapkan pernikahan, yaitu dalam pranikah. Bagaimana membentuk keluarga yang dimana di situ unsur samara itu bisa muncul, dan bagaimana kita mempersiapkan generasi yang maksimal atau perfect generation. Itulah yang kami lakukan di Kolbu Madani. Untuk itu saya mohon untuk bisa subscribe, like, komen ya terhadap channel saya maupun Kolbu Madani. Pada saat ini saya akan membahas tentang pembengkakan jantung yang sering dibicarakan atau di chatting ya oleh beberapa orang tentang mereka yang kebetulan lagi bermasalah dengan jantungnya dan didiagnosa dengan pembengkakan jantung. Kalau saya menelusuri ya, sekali lagi penelitian ini bersifat subjektif dalam arti ini adalah kajian kami yang ada di Kolbu Madani. Bisa jadi hal ini sangat berbeda dengan apa yang ditemukan rekan-rekan baik di kedokteran maupun peneliti yang lainnya. Untuk itu di sini saya perjelas, saya sebagai seorang peneliti dari hasil apa yang kami kaji di dalam Kolbu Madani, maka saya melihat, terutama saya ya di sini melihat bahwa kondisi jantung seseorang yang mengalami pembengkakan jantung itu kadang-kadang bisa diobati dengan waktu yang singkat, kan kadang-kadang juga memerlukan waktu yang lumayan panjang, di mana di situ banyak efek-efek yang dimunculkan dari pembengkakan jantung. Saya tidak dalam bagian pertama ini saya tidak berbicara tentang keluhan ya, karena saya yakin orang yang sudah merasakan sakit pembengkakan jantung itu sudah merasakan paling tidak ya kalau buat aktivitas itu agak berat ya, ngos-ngosan ya, atau di dadanya itu lumayan tidak bisa ya menjalankan pekerjaan seperti pada umumnya. Lalu hal yang harus diperhatikan kalau menurut saya di dalam penelitian, pembengkakan jantung yang muncul kalau saya klasifikasikan dari data yang masuk, ternyata ada satu hal yang menjadikan sebuah kesamaan dari pasien-pasien penderita pembengkakan jantung. Kira-kira apa? Jadi saya di sini kan mencoba untuk mengklasifikasikan, karena saya meyakini bahwa kondisi seseorang itu terjadi, ya, artinya kondisi seseorang ini adalah gangguan organ seseorang ini menjadi berubah jika input yang ada di dalam otaknya itu seperti apa? Contoh gini, semakin input yang masuk di dalam otaknya itu adalah input yang positif, input yang baik, maka otak itu akan memerintahkan sistem tubuhnya itu perintah yang baik. Tapi kalau input yang masuk di otak itu adalah sesuatu yang tidak baik, contoh yang tidak baik atau kurang baik itu adalah emosi, maka otak itu akan memerintahkan sistem tubuh itu bekerja lebih ekstra. Tinggal lihat nanti emosinya itu seperti apa, dalam bab apa, lamanya seperti apa.
itu semua akan berbeda dampak daripada yang dihasilkan oleh perintah otak ke dalam sistem tubuh. Apa iya? Insya Allah memang iya ya. Karena di penelitian kita seperti itu ya. Jadi, input ini tidak ada input yang lebih sensitif, yang lebih responsif, kecuali input itu didasarkan pada karakter seseorang. Ingat, karakter di sini adalah cara seseorang mensikapi sesuatu. Itu adalah input yang paling pengaruhnya besar terhadap otak. Jadi oleh karena itu kalau di dalam Islam itu sebenarnya sikap seseorang itu harusnya diawali dari kolbu. Karena kalau itu dimunculkan dari kolbu, maka rangsangan bimbingan kolbu kepada otak itu sangat soft, sangat lembut sekali. Sehingga otak itu juga memerintahkan ke dalam sistem tubuhnya itu juga dengan soft, tapi maksimal. Itu bedanya. Tapi kalau sesuatu tadi itu tidak dimunculkan dari kolbu, tapi langsung kepada otak, maka biasanya respon otak itu tidak mengikuti standar. Jadi Allah itu sebenarnya sudah memiliki atau memberikan sebuah sistem di dalam tubuh kita. Ada sistem yang standar. Itu yang saya katakan di dalam Qalbu Madani itu sesuatu yang bersifat sunatullah. Siapapun orang yang melakukan itu, tidak pandang agamanya apa, ia akan mampu mencapai kesehatan. Tapi kesehatan yang sebenarnya ini kesehatan minimal. Walaupun kita sudah merasakan itu begitu nikmatnya. Tapi ada sebuah kesehatan yang itu bisa dimunculkan dari karakter yang lebih positif. Seperti apa itu? Ya, nanti ya kita bahas ya. Tapi yang penting dalam hal ini, dalam kasus pembengkakan jantung ini, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita itu memiliki input yang ada di otak itu positif. Dan yang saya amati, yang tadi saya katakan, hampir semua yang masuk di dalam penelitian kami adalah kondisi di mana di situ seseorang lagi cenderungnya dalam kondisi emosi. Atau dengan kata lain, emosinya lagi tidak stabil. Atau dengan kata lain, ia lagi mengendam, lagi batek, kalau bahasa Jawa Tengah ya, batek akan sesuatu yang di situ tidak menyenangkan, tidak memuaskan. Jadi nanti coba di antara tiga tadi, apakah dia sensitif emosional, di mana apa yang dia inginkan itu harus dilakukan, atau seseorang itu lagi batek akan sesuatu yang ada di sekitarnya, yang itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan keinginannya. Atau yang ketiga adalah di mana dia tidak emosinya meletup, tapi dia cukup batek, yang tadi saya katakan, cukup mengendam, menyimpan atas apa-apa yang menjadikan ketidakpuasan dirinya. Pada saat seseorang itu nanti membebaskan tiga hal itu paling dasar loh ya. Ketiga hal dasar tersebut, maka mulailah jantung yang ada di diri seseorang tadi itu akan mulai mengalami penurunan. Karena yang kita amati pada saat orang itu breakdown ya, atau menurunkan sebuah muatan yang ada di dalam dirinya, maka ada sesuatu yang ada di daerah apek ya, dekat pompa jantung itu. Saya menangkapnya itu ada sebuah kayak selaput ya, selubung yang dimana di situ akan menjadikan rangsangan buat jantung itu untuk mengalami sebuah proses yang lebih baik. Pada saat seseorang itu emosionalnya meningkat, ketidakpuasannya meningkat, bateknya meningkat, maka seolah-olah daerah pada katup ya, bisa juga pada apeknya ya, di pompanya itu, di situ terjadi sebuah tahanan sehingga kerja daripada jantung itu menjadi terbatasi
dan akhirnya memberikan sebuah kompensasi. Dan pada saat itu dihilangkan, kondisinya itu akan menjadi menurun. Menurun sangat drastis. Sehingga obat-obatan yang selama ini dikonsumsi kurang efektif, tidak efektif, itu menjadikan apa yang dikonsumsi nanti itu menjadi efektif. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada bagian pertama ini. Ingat, mari kita hidupkan kolbu kita dengan terus menjadikan input yang ada di otak kita adalah input yang positif. Tidak ada input yang positif kecuali yang terbaik adalah input itu dari kolbu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Muhammad Nasir dari Kolbu Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.